Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, pasti pada masih asing nih dengan suara aku. Jadi, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku April yang akan memandu jalannya podcast kita pada kali ini. Sudah pada tahu kan teman-teman yang di rumah, kita akan bahas podcast apa sih kali ini? Yap, tepat sekali, kita akan membahas tentang seputar skripsi dan KTI. Topik lebih tepatnya yaitu membahas tentang penyusunan skripsi atau KTI, mulai dari bagaimana cara atau alur penyusunannya dan alasan mengapa mengambil mata kuliah tersebut. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita yang ganteng dan cantik bin Keshe Badai. Halo Kak Fikri dan Kak Gayo, apa kabar nih? Baik. Halo, baik, Alhamdulillah. Sebelumnya kita boleh dong Kak, kakak-kakak kenalin diri dulu biar teman-teman yang di rumah pada kenal nih sama kakak-kakak. Halo, nama aku Fikri dari D3 TLM. Halo, nama aku Gayo dari D4 TLM. Halo kakak, kesibukan kakak nih lagi apa sih nih akhir-akhir ini? Kayaknya lebih ke persiapan UKOM sih, karena mau UKOM kan hari Sabtu. Ya itu, persiapan UKOM. Oke deh, langsung aja ya Kak. Aku sudah mengantongi beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa mengenai skripsi dan KTI. Tapi sebelumnya nih, sebelum materinya lebih mendalam, aku mau nanya apa sih KTI atau skripsi itu dan perbedaan keduanya itu apa? Sebenarnya kalau KTI sama skripsi itu sama-sama karya ilmiah ya. Cuman biasanya kalau KTI itu ditujukan buat D3, kalau skripsi buat D4. Cuman kalau di sini bedanya mungkin dari bab 3-nya. Biasanya kalau yang D4 kan eksperimental, yang D3 itu biasanya kayak analisis data gitu. Cuman di lapangannya sih hampir sama sih sebenarnya, sama-sama analisis data, ada yang eksperimental juga. Oke. Berarti nggak beda jauh ya Kak? Enggak. Beda tipis lah sebenarnya. Oke. Lanjut, apa aja sih Kak yang harus dipertimbangkan untuk memilih mata kuliah yang akan di KTI-kan atau yang akan diskripsikan? Apa yang dipertimbangkan? Ya minat sih, lebih ke minat kalian. Kalian kalau minatnya tanya nama diri sendiri dulu sih, minatnya mau di bidang apa? Kayak di bakter. Yaudah, berarti cari nih di bakter. Bakteri apa yang mau kalian ini? Gitu. Kalau dari saya, kalau dari Kak Gayo? Sama sih, minat sama kira-kira punya kemampuannya lebih kemana juga tuh. Oke. Kalau kapan sih Kak waktu yang lebih ideal untuk memulai pembuatan skripsi atau KTI? Pas udah siap sih. Cuman kalau misalnya ini kan balik lagi ya, kita manajemen waktunya gimana. Ya harus introspeksi sama diri sendiri juga. Mau kapan kalian? Mau kelarnya kapan? Kalau secara masih gimana ya? Sistemiknya tuh kayak pas medlit tuh harusnya kalian sudah medlit itu anggapnya bukan matkul biasa lagi. Kalian di situ udah benar nentuin judul kalian kalau bisa. Jadi selama menyusun medlit itu, jadi nanti kelar matkul medlit kalian tinggal nerusin bab 4 sama bab 5-nya aja gitu. Ya proposal tuh udah jadi di medlit. Jadi efisiensi waktu ya. gitu ya. Oke. Tapi ada nggak sih Kak kayak kendala-kendala gitu saat pembuatan skripsi? Jadi kayak bikin moodnya nggak bener, jadinya males bikin ngerjain skripsinya, KTI-nya. Banyak sebenarnya sih kalau ditanya kendala, kalau pembuatan KTI atau skripsi tuh kendala pasti ada. Kendala mood jelek tiba-tiba, kayak udah, apalagi kalian masih organisasi lah, kayak masih HMJ kan. Nanti kan kalian di pertengahan HMJ atau masih di masa-masa akhir kalian tuh kalian harusnya udah ada matkul medlit segala macem. Nah itu sih yang biasanya bikin mood jelek segala macem. Jadi karena kalian harus benar-benar bisa ngebagi waktu antara kehidupan kalian dengan kuliah, terus tambah lagi sekarang bebannya nyusun sesuatu yang buat nentuin kuliah kalian di akhir gitu kan. Jadi itu sih. Terus antisipasinya gimana Kak? Biar nggak mood swing terus gitu.
Balik ke pribadi orang-orang ya. Kalau aku pribadi sih kayak ya udah kalau misalnya udah jelek moodnya ngapain dulu kayak yang bikin seneng atau enggak mungkin kayak nanya ke dosen pembimbing. Mungkin kan dia bisa aja ngasih motivasi. Kalau dosen aku kan kadang suka ngasih motivasi itu. Kalau yang perlu kan butuh-butuh aja ya. Cuma balik lagi. Kalau versinya Kak Gani gimana? Kok Kak Gani sih? Ya sama ya benar. Ya nggak apa-apa. Kebetulan emang saya di sini ngegantiin Gani, jadi it's okay. Ya buat Gani ada nonton, tolong kesini ya, adik-adikmu kangen bu nih. Aduh, ya Allah ngakak banget. Aduh, kok ngakak sih? Ini nggak dilanjut, nggak apa lanjut aja, kalau mau aja. Maksudnya Kak Fikri gitu om. Ya, versinya Kak Fikri gimana? Kalau dari kan tadi kayak gitu. Versinya Kak Gani sih kan Kak Gani belum nyusun aja, jadi nggak tahu. Kak Fikri Oh ya, maksudnya. versi gue. Tadi apa? Tanyanya? Antisipasi nih biar nggak mood swing mulu kalau misalnya pengerjaan skripsi. Jadinya gimana? Mood bastanya gimana apa? ya? Kak? Setiap orang beda-beda sih ngantisipasinya, jadi kayak kalau misalnya gue ngasih saran kayak gini, takutnya Versinya kakak? kalau versi gue ya kalau gue lebih ke main game atau nonton film dulu atau apapun itu. Oke, habis itu baru. Udahlah main, jalan-jalan, baru ngerjain lagi. Tapi intinya harus tetap fokus ya ngerjain skripsinya biar enggak. Ya kalau itu fokus mah harus sih. Harus tetap jalan. Oke, selanjutnya bisa dijelasin nggak Kak terkait isi dari tiap bab di KTI atau skripsi? Misalnya bab 1 itu biasanya isinya tentang apa aja gitu, bab 2 apa aja, dan seterusnya. Kalau bab 1 sih biasanya kayak tentang penjelasan dari ringkasan dari bab 2, tapi ringkasannya itu harus yang lebih kayak informatif, sederhana dan mudah kayak dicerna gitu loh sama pembaca. Karena yang baca kan nggak cuma yang jurusan kita kan, bisa aja orang awam. Terus kalau bab 2 ya penjelasan dari isi skripsi kita. Bab 3-nya Definisi. ya definisi operasional, kriteria inklusi, mau pakai sampelnya gimana. Kan biasanya bab 3-nya D4 sama D3 agak beda sih. Agak beda. Kalau D3 definisi operasional kayak ya sebenarnya hampir sama sih. Teknik-teknik aja. Iya sih. Teknik pengambilan datanya gimana kalau D3 tuh. Tuangnya di D3. Oke. Di D3 di bab 3. Bab 3. Bab 4 hasil sama pembahasan. Iya. Udah. Bab 5 simpulan. Saran. Habis itu start. Iya, daftar pustaka. Lampiran dapus perlu nggak? dulu. Dapus terus bikin abstrak. Oke, abstrak terakhir berarti ya. Udah. Oke, menyambung pertanyaan tadi nih Kak, menurut Kakak bab mana sih yang paling sulit dikerjakan dan gimana nih tipsnya? Tips tipis-tipis. Bab 4 mungkin ya. 4 Mengenai 4 itu karena hasil dan pembahasan sih, karena hasil dan pembahasan. ya kalau misalnya contohnya kayak D3 lah, kita kan sekunder ya, atau pengambilan data ya. Misalnya judul kita persentase, berarti kan nanti ada persentase bla 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 berdasarkan ini kayak ada beberapa variabel lah, jadi bisa dibilang gitu kan. Kayak misalnya ada jenis kelamin, umur dan lain-lain kan. Jadi itu kayak kita di bab 4 tuh kita jabarin satu-satu, kita hitung satu-satu, kita bikin tabelnya satu-satu, kita bahas satu-satu. Nah itu sih yang bikin apa ya, agak pusing. Iya. Dan juga belum nanti kita harus nyari di pembahasannya tuh hasil penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan apa yang sejalan dengan hasil kita, kayak gitu sih. Kalau dari Kak Gaya gimana nih? Kalau aku paling susah sih emang bab 4 ya. Cuman karena aku kan eksperimental juga tuh. Nah, itu tuh kayak nyari gimana jurnalnya yang kira-kira senada sama hasil eksperimennya. Kan kadang ada yang gagal nih. Nyari kenapa nih bisa gagal. Terus kan kadang kalau kebetulan punya aku kan agak susah ya jurnalnya. Jadi kayak jadinya masukinnya tuh dari kayak insert kit gitu dari alat. Buat bahas itu karena nggak ada lagi sumbernya misalnya. Kayak gitu sih agak susah sih. Emang kalau boleh tahu kakak pada ngambil apa ya judulnya? Aku optimasi deteksi microsatellite instability pasien kanker kolorektal
pada sampel jaringan dan FFPE dengan fragmen analisis. Berarti mata kuliah Diamol ya? Iya. Kalau Kak Fikri gimana nih? Gambaran hasil pemeriksaan kusta suspek kerokan kulit. Bentar kebalik. Gambaran hasil pemeriksaan kusta suspek kerokan kulit ya di Puskesmas Cakung. Bakter intinya bakter. Oke, kusta. Pokoknya tentang kusta gitu. Bakteria. Oke, lanjut. Nih ada suatu hal yang penting banget nih Kak soal pembuatan skripsi atau KTI. Gimana sih Kak teknik parafrase yang baik agar skripsi kita terhindar dari plagiarisme? Parafrase yang baik. Kalau misal kalian ngopi dari satu artikel atau jurnal yang udah jelas, ya jangan kalian taruh di KTI kalian mentah-mentah ya. Kalau bisa kalian copy, kalian olah lagi kata-katanya, pokoknya kalian ubah kata-katanya tapi maknanya tetap sama, makna dari yang aslinya tuh tetap ada gitu. Itu sih. Cuman parafrase bisa juga kan dari aktif pasif atau enggak kayak misalnya adalah jadi merupakan, yaitu banyak sih caranya sebenarnya. Cari-cari kata aja lagi ya kita. Di Google juga udah banyak kok. Oke, kira-kira ada tips nggak Kak buat dapetin data penelitian yang baik, tepat, dan akurat? Tips buat skripsi Fikri kali ya itu mah ya. Data yang baik ya. Gimana data nih yang Kak? baik. Dulu bentar. Data yang baik dan benar. Dan akurat. Cari yang sesuai dengan minat sih. Dan kedua juga jangan pernah nyari data yang nyusahin diri sendiri. Jangan sok-sokan lah, jangan sok pengen dibilang keren atau apa, kayak pengen ngambil gue mau ngambil parasit nih yang ininya, ternyata datanya emang sulit, di mana-mana nggak ada, ujung-ujungnya kan nyusahin diri sendiri, malah ganti-ganti judul segala macam. Ini nyari yang intinya kalian lihat dulu dah di repository, terus kalian nanya nih di repository udah banyak atau belum, tuh kira-kira ini masih bisa diambil lagi atau enggak. Terus kalian tanya ke pembimbing kalian, konsul, kira-kira kalau saya ngambil ini datanya gimana. Terus nanya ke kating-kating kalian atau alumni yang bekerja di RS, di Puskes, nanya data ini ada nggak Kak, ini ada nggak Kak. Jadi ketika kalian udah nanya-nanya nih, kalian bikin judul pun kan udah tenang, kayak datanya udah ada di satu tempat ini udah ada gitu. Jadi jangan pokoknya mau ngambil ini dulu tapi belum nanya-nanya nih datanya udah ada apa belum, takutnya ntar malah nyusahin diri sendiri sih. Berarti harus survei dulu ya ke tempat yang terkait. Kalau menurut gue ya harus survei dulu. Sih nanya-nanya ya. Iya. Kalau aku dulu kan pas medlit kan ceritanya ngambil data ya. Oh, medlit ngambil data juga ya Kak? Enggak, maksudnya kayak nyusunnya awalnya tuh niat aku tuh kayak ngambil data gitu loh. Nah jadi di situ ya udah sih nanya-nanya juga kan. Waktu itu aku kayak pengen bakter gitu, terus aku nanya-nanya sama yang misalnya di Puskes ini ada nggak sih datanya, bisa nggak diambil, boleh nggak, kayak gitu. Oke, berarti harus banyak nanya nih intinya. Banyak nanya, jangan sok pengen dibilang mantep nih. Oke. Referensi kadang jadi hal yang sulit dicari, apalagi bila penelitian kita masih jarang. Ada nggak Kak kiat buat nyari referensi tersebut? Mungkin Kak Gayo nih yang kata tadi penelitiannya agak susah. Iya. Coba. Ya mau nih susah. Kalau aku ini sih kayak misalnya mau nyari MSI kan, aku juga MSI ya. Kayak nyari definisinya tuh tiap jurnal tuh beda-beda gitu loh. Kayak ada yang salah, ada yang benar. Nah itu kadang ngeliat lagi kayak misalnya yang kira-kira masih nyinggung sama MSI itu MSS misalnya, itu yang stabil kan. Nyari dari situ terus baru ketemu. Kadang kayak ngotak-ngatik dari keywordnya gitu loh, baru ketemu keyword. Kalau dari Kak Fikri? Jangan terpatok sama yang ada di Google doang. Kalau mau nyari referensi ya, ya carilah di perpus kampus mungkin. Kalau nggak ada, mungkin bisa kalau lebih yang jangkauannya lebih luas itu kayak Perpusnas. Atau di Google pun ada kayak Google Scholar atau web lain kan gitu yang bisa artikel-artikel luar, jurnal-jurnal luar. Dan jangan terpatok sama nyari referensi yang ada bacaan TLM-nya. Kalian cari aja ada yang ilmu dari kedokteran, pasti ada kan, kayak misalnya gitu-gitulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selain file skripsi, salah satu yang penting itu kan PPT ya saat sidang. Nah, gimana sih Kak tips untuk bikin PPT yang menarik dan sesuai dengan keinginan dosen penguji? Ada tips and triknya nggak?
Apa tips and trick? Kayak dosen penguji kan kita nggak tahu ya dia Iya. maunya kayak gimana. Cuman yang penting sih singkat, padat, jelas, informatif. Ya itu sih benar. Informatif. Ya benar. Lalu ada durasi nggak? Kayak misalnya jangan terlalu banyak isinya Itu di PPT-nya. jangan lebih dari 15 menit setahu. Di pedoman sih nggak di pedoman sih. Aturan sidangnya ya. Aturan sidangnya. Aturan sidangnya berapa menit Kak? 15. Pokoknya tuh kita presentasi itu paling lama 15 menit. 15 menit. Soalnya ngaruh ke nilai juga sih Iya. kalau nggak salah. Semakin lama jadinya Semakin makin lama. ngurangin. Tadi kecuali apakah yang 1,5 jam ya? Iya, dia 20 menit. Kalau 1,5 jam tuh bisa 20 menit waktu presentasinya. Oke. Nah, Kak, kita kan bakal terus melakukan bimbingan ya untuk tugas akhir. Dari kakak-kakak kira ada tips nggak menjalin komunikasi yang baik sama dosen? Cara chat dosen, terus minta bimbingannya kayak gimana, yang sopan. Kayaknya ngelihat dari karakter dosennya dulu kan iya, ya. betul. Dosen. Iya, kalau yang santai kan ya udah enak-enak aja. Kadang dia ngechat mau jam 1 pagi juga nggak apa-apa. Ada sih yang kayak gitu. Kadang nggak ngechat langsung datang juga, kalau ketemu dia juga nggak apa-apa. Ada yang kalau kita nggak ngechat terus kayak tahu-tahu dateng ya nggak boleh, harus berjanji dulu. Kayak kenalin karakter dosennya sih, kita harus gimana komunikasinya. Oke, karakter dosen. Ya sama, ya benar karakter dosen. Hmm? Terus dengerin aja sih apa yang diomong, kayak misalnya ini kamu salah, jangan sekali-kali kamu bilang nggak apa, saya lihat daripada udah ikutin aja gitu. Ikutin Nurut aja aja. dulu. Oke. Kalau itu dosennya yang Mau. karakternya, kita ambil contoh dosen yang karakternya agak killer lah ya bilangnya. Agak killer. Jadi ikutin aja yang kalau gitu, karena yang ngaruh ke ini kalian lah. KTI. Iya, KTI kalian. Ke waktu sidang kalian juga nanti makin lama buat daftar sidangnya. Kalau debat mulu. Oke, mungkin dari kakak-kakak ada kesan dan pesan sebelum di closing. Allah. Apa? Kan Kesan kita pesan, Kak? buat teman-teman yang di rumah mungkin ada yang mau ke semester akhir, tingkat akhir, ada yang mau ya. menuju semester selanjutnya. Berarti buat semua ya, bukan buat yang semuanya. mau ditingkatin akhir doang nih. Iya, dari awal misalnya harus udah nyiapin judul di semester berapa gitu. Enggak sih, kalau judul kan biasanya jalan aja ya bisa jalan aja. gitu. Oke. Cuman aku kayaknya ini deh, pas mau ngerjain skripsi akhir-akhir, jangan deadlineer banget. Jangan deadlineer. Iya, soalnya aku kan bagian yang agak deadlineer gitu kan. Jadi daftarnya tuh Selasa jam 10, terus keluar jadwalnya tuh jam 6-nya, tapi sidangnya besok. Aduh. Jadi kayak ya udahlah dihindari untuk deadlineer kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Fikri? Apa ya, kalau kayak misalnya masih semester 4 atau semester 2 atau semester 3, 1, 2, 3, 4 lah ya. Itu kalian gak usah terlalu mikirin tentang, kalau misalnya denger ini ya gak usah terlalu mikir, ntar gue KTI kayak gimana, skripsi kayak gimana. Iya. Kalian fokus dulu saja sama apa yang kalian hadapi tuh di semester itu kan. Itu juga berat-berat tuh. Belum tentu kalian lulus kan di situ. Benar. Iya dong. Iya sih. Apalagi udah offline nih. Iya, Ya kan? Iya. Masih hybrid sih Kak. Masih hybrid ya? Masih hybrid. Ya tetap aja, yang penting kan maksudnya banyak ujiannya persiapan. udah offline lah kalau ujian. Jadi buat yang kalau yang buat semester 5 yang pengen semester 5 ya berarti ya kalian Iya, semester 5. 5. Ya udah mulai dari sekarang sih, mumpung lagi liburan ini, tanya-tanya aja ke alumni-alumni yang kerja di rumah sakit, tanya-tanya aja iseng. Tuh, berarti harus punya relasi ya Kak. Iya, tanya-tanya dulu kayak gimana. Nanya cutting juga boleh tuh, Nanya ada saran cutting. judul nggak tuh? KPM ya Iya. Kak. Manfaat Sering-sering KPM-nya. ngecek repository, kayak ngeliat-liat tuh kira-kira nih udah gambaran, misalnya mau ngambil gue mau ngambil bakter nih. Lu lihat nih di repository tentang bakter apa aja. Itu. Oke deh, berhubung udah habis nih Kak pertanyaannya. Makasih banyak ya Kak udah datang di podcast kita kali ini. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Amin. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.